Salam sejahtera dalam kasih Yesus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon, ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya di dalam perjalanan hidup kami mau hidup sesuai kebenaran sabda firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai ayat yang ke-34. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok, sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Sesungguhnya yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Kehebatan ditentukan oleh pelayanan. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menurut Martin Luther, tidak semua orang bisa menjadi pemimpin yang terkenal. Namun, semua orang bisa menjadi hebat karena kehebatan ditentukan oleh pelayanan. Pikiran hebat dari sang reformator ini mengingatkan kita bahwa kebesaran seseorang bukan saja dilihat dari kedudukan dan kuasa yang dimilikinya, tetapi dari hidup dan pelayanannya kepada sesama. Kedudukan dan kuasa bukanlah kesempatan untuk menerima hak istimewa, tetapi sebagai tanggung jawab pelayanan yang harus dilakukan dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan hidupnya bahwa ia ada di tengah-tengah para murid sebagai pelayan. Dia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Keluarga Kristen yang terkasih, perkataan Yesus ini
sekaligus menanggapi perdebatan para murid yang sedang membandingkan siapa yang terbesar dan terhebat di antara mereka, dan mengabaikan tugas utama, yakni melayani sesama. Dan disayangkan juga bahwa hal ini terjadi di saat Yesus sedang bergumul untuk menghadapi salib. Sebaliknya, para murid justru sedang mencari popularitas, kedudukan, dan kuasa. Situasi ini juga yang sedang marak terjadi dalam dunia pelayanan, termasuk pelayanan GPM. Ada kecenderungan untuk saling membandingkan satu dengan yang lain, yang sudah menjurus kepada persaingan. Juga ada kecenderungan untuk memperoleh jabatan dan kuasa dengan tujuan untuk dilayani dan memperkaya diri, bukan untuk melayani Tuhan dan sesama dengan baik. Ada juga untuk mengejar pujian diri sendiri, dan bukan pujian dan kemuliaan bagi Allah. Keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, hal-hal ini menggambarkan bahwa kita belum memahami dengan baik prinsip pelayanan Tuhan. Kita masih memiliki motivasi yang salah dalam mengikuti Dia. Salib Kristus bukan saja sumber keselamatan bagi kita, tetapi juga memperlihatkan pola hidup dan prinsip pelayanan yang membuat kita merendahkan diri dan menyangkal diri. Oleh sebab itu, keluarga Kristen yang terkasih, kita diingatkan bahwa memperingati minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, maka segenap hidup kita, kuasa, jabatan, harta, dan pengetahuan hendaknya dipakai untuk melayani Tuhan dan sesama. Ya Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menjadi pelayan yang baik, yang setia dan taat kepadamu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai keluarga Kristen yang terkasih. Amin.